Om Swastiastu, Sobat Hindu Times dimanapun Anda semua berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat atas lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita berjumpa lagi dalam podcast Hindu Times Channel episode ke-13. Tidak terasa sudah 13 episode dan kita sudah berjalan menjawab berbagai pertanyaan dari netizen. Seperti biasa di studio telah hadir Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Panditdas atau Srila Guru Pandita. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Terima kasih telah berkenan kembali hadir di studio Hindu Times 108 untuk menjawab berbagai pertanyaan dari netizen. Selama ini kita telah melaksanakan podcast ini selama 13 kali Guru Pandita sampai sekarang ini, dan lumayan banyak peminatnya, sampai ribuan orang yang telah mendengarkan podcast kita. Untuk episode ini Guru Pandita, kita ada satu pertanyaan menarik tentang Tuhan Sri Krishna. Ini spesial tentang Tuhan Sri Krishna. Jadi pertanyaannya begini Guru Pandita. Ada netizen yang bertanya, saya bingung tentang berbagai pertanyaan tentang Sri Krishna. Ada yang mengatakan Krishna itu awatara, ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan dewa. Ada juga yang mengatakan bahwa Sri Krishna adalah tokoh sejarah yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut kitab suci Veda, Guru Pandita? Mungkin saya harus bisa menjelaskan secara sederhana sekali. Kalau dengan board kita di sana dalam bab 11 sana ayat 40, Arjuna memuji Tuhan Sri Krishna itu dengan kata, Anda adalah segala-galanya. Jadi intinya beliau itu yang maha kuasa. Ya, seperti penjelasan Dewa Brahma dalam Brahma Samhita. Kitab suci Veda Brahma Samhita, Iswara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Iswara Parama Krishna itu artinya pengendali tertinggi, itulah Krishna. Sarva Karana Karanam, dia sebab dari segala sebab. Persis juga seperti Arjuna mengatakan di sini dalam bab 11 ayat 37 juga Arjuna menjelaskan, Anda adalah sebab dari segala sebab, sumber yang tidak bisa diukur, sebab segala sebab. Nah sekarang saya bisa mengatakan begini sesuai dengan penjelasan Arjuna, Anda adalah segala-galanya. Berarti kalau beliau segala-galanya itu kita harus sudah mengerti sendiri. Kalau manusia bisa segala-galanya, manusia seperti apa? Itu contohnya misalnya begitu. Kalau di antara kita teman mungkin di sekolah atau di kelas, kita lihat dia bisa semuanya, dia bisa kerjakan. Apa saja dia, semua ilmu itu dia ketahui, dia pelajari dari ini. Nah karena itu di sini saya kembalikan pada sumber tadi. Sesungguhnya beliau itu adalah Tuhan, itu sesungguhnya. Kan itu Dewa Brahma sudah menjelaskan. Kemudian dalam Srimad Bhagavata Purana, kitab suci Veda Bhagavata Purana ini sekarang bab 328 juga dijelaskan, Ete cangsa kala pungsa Krishnastu Bhagawan Swayam Indradi Yakulam Lokam Bridayanti Yuge Yuge. Inkarnasi-inkarnasi semua yang muncul di bumi ini, beliau Sri Krishna itu adalah kepribadian Tuhan yang asli. Beliau adalah Tuhan, sumber dari semua, seperti Arjuna juga mengatakan dalam bab 11 ayat 37, Anda tiada batas, dewanya para dewa. Nah karena itu sekarang kalau sudah kita paham beliau itu segala-galanya, berarti kalau kita sebut beliau Awatara, iya Awatara. Kita mau beliau puja Anda lah Awatara, ya silahkan. Kita mau menghargai beliau atau menghormati beliau, muja beliau sebagai dewa, ya iya dewa. Sini dikatakan dewanya para dewa. Kalau kita sebut beliau Tuhan juga yang gitu, iya. Atau mungkin kita sebut beliau leluhur, ya. Di sini dikatakan Anda adalah kakek moyang. Arjuna memuji di sini, Anda adalah kakek moyang, artinya sumber dari leluhurnya itu. Jadi leluhur seperti Tuhan Sri Krishna juga mengatakan aham bija prapita, aku adalah leluhur dari semua itu. Kalau kita memuja beliau sekarang sebagai apapun yang tadi dikatakan, ya nyambung juga ke sana. Kita memuja beliau, akhirnya kita sampai pada beliau. Kan itu intinya. Sekarang mau suka yang mana kita mau? Oh, Anda leluhur, ya sudah. Saya hormati, saya puja Anda. Anda adalah dewa, saya puja hormat Anda. Bahwa Anda adalah manusia super kayak apalah semua, silahkan aja. Yang penting kita menghormati beliau, memuja beliau, menyayangi beliau, dan akhirnya kita sampai pada beliau. Intinya kita seperti itu.
Kalaupun kita agung-agungkan beliau apa, tapi kita tidak peduli, tidak ikuti semua, ya tentu tidak akan berhasil. Jadi beliau maha segala-galanya. Jadi begitu murah hatinya beliau, kan itu umat Hindu diberi keleluasaan yang enak. Ya, munculnya Tuhan ke bumi ini dengan suatu yang sangat luar biasa buat umat Hindu, kemurahan hati beliau. Dan karena kemurahan hati beliau menunjukkan dirinya dalam segalanya. Seperti ketika beliau bermain saja di Brindawan masa kecilnya, di temannya itu menyebut sebagai dia teman biasa, ada menyebut sebagai kekasihnya, menyebut sebagai anaknya, segala macam. Beliau senang aja, yang penting semuanya mencintai beliau. Demikian juga kita mau sebut beliau kepribadian Tuhan tertinggi, silahkan kita muja beliau, mencintai beliau. Mau nyebut beliau dewa, silahkan, oh Dewa Krishna. Beliau senyum saja terus santai. Mau nyebut beliau leluhur saya, ini semua ini leluhur ini dan segala macam. Dan sebagainya, saya menghormati beliau sebagai manusia super. Yang penting kita cinta beliau, sayang beliau, dan muja beliau. Ya, Guru Pandita, ini menyambung tentang cinta kepada Tuhan. Tapi ada juga yang benci dengan Tuhan Sri Krishna. Itu bagaimana, Guru Pandita? Ya, dibenci pun beliau tetap tersenyum kan. Ketika Kangsa membencinya, Kangsa marah sekali dengan Tuhan Sri Krishna, beliau santai aja senyum. Dan beliau pun akan menjawabnya. Namun demikian, seperti Bhagavad Gita bab 9 ayat 11 dikatakan, awaja nanti mamuda manusim tanam asitam para membawa ajaran itu mama buta maheswaram. Katakan orang-orang bodoh menghina diriku ketika aku turun seperti manusia. Mereka tidak tahu bahwa akulah Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Jadi kalau kita membenci beliau tidak suka, tergantung. Sekarang kalau bencinya karena memang iri, lalu benci karena kita memang tidak tahu. Atau karena kita ada juga orang tidak tahu, tidak benci. Ya, kalau memang kita sekarang berhadapan dengan kebencian, ya seperti tadi. Akhirnya, contohnya Kangsa ya berhadapan dengan maut. Maka itu Tuhan katakan, aku datang untuk menghancurkan semua. Siapa itu semua? Duskrita. Jadi dikatakan paritanaya sadunam binasaya caduskrita. Jadi menghancurkan para duskrita. Duskrita adalah orang-orang yang congkak, yang tidak tahu Tuhan, yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak menyerahkan diri pada Tuhan. Artinya intinya seperti tadi lah, iri pada Tuhan. Dia datang seperti itu. Dia menghancurkan dengan cara beliau, bukan maksud dengan hayalan kita. Beliau datang untuk membunuh, bukan begitu. Dengan cara beliau, apapun caranya kan. Itu kan yang penting, apakah misalnya karakternya menjadi rubah menjadi orang baik, itu ya terserah beliau. Jangan kita yang mengatur beliau, jangan kita juga yang meniru beliau. Beliau turun untuk menghancurkan orang jahat, jangan kita bergaya seperti beliau terus. Turut tugas kita tidak ada urusan seperti itu. Urusan kita hanyalah mencintai dan menyerahkan diri, memuja beliau. Masalah hancur-menghancur itu urusan Tuhan. Demikian juga seperti beliau katakan, akulah waktu yang menelan segala sesuatu. Kemudian beliau katakan, akulah maut yang akan menelan segala sesuatu. Nah itu kan sudah cukup semua urusannya. Jadi kalau ada orang yang benci beliau, tidak suka sama beliau, tugas kita hanya terus memuji Tuhan dan berdoa pada setiap makhluk supaya bisa mendapat berkat dari Tuhan. Itu saja tugas kita. Kemudian masalah nanti Tuhan yang menghancurkan itu urusan beliau, karena beliau yang menciptakan semuanya. Ya, bukan kita yang mengaturnya. Jangan coba-coba kita meniru Tuhan. Sekarang mau seperti membunuh Kangsa, kemudian kita ikut rame-rame juga membunuh orang yang itu tidak boleh begitu, tidak bisa. Itu bukan urusan kita, bukan tugas kita. Tugas kita hanya disuruh oleh Tuhan itu bersembahyang kepada beliau, menjadi penyembah beliau, bersujud pada beliau. Seperti itu aja. Ini seperti Kamsa jadinya, Guru Pandita. Saya jadi ingat dengan Kamsa. Kamsa itu seumur hidup membenci Tuhan Sri Krishna. Namun akhirnya kalau tidak salah dijelaskan dalam Mahabharata itu, akhirnya Kamsa juga mencapai moksa seperti itu. Jadi apakah ini berarti bahwa orang-orang yang membenci Tuhan itu juga bisa mencapai kepada beliau? Ya. Jadi begini, kalau saya cerita sedikit, dunia rohani itu adalah dunia penuh dengan kedamaian, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran apapun. Tuhan itu lengkap
punya rasa rohani, punya rasa duniawi. Nah, rasa rohani dilaksanakan dunia rohani. Ketika beliau memiliki rasa dunia, yaitu wira rasa ingin bertempur, itu juga dimiliki Tuhan. Jadi Tuhan itu lengkap lah, ngerti? Jangan Tuhan hanya begini aja. Enggak, beliau segala-galanya beliau. Kita yang tidak boleh seperti itu segala-galanya, karena memang kita nggak bisa. Sama aja seperti begini. Kalau seandainya seorang sekarang tidak suka sama pemimpin negara itu, bisa aja nanti menjadi sahabatnya pemimpin itu, beliau yang atau memaafkan, akhirnya bagaimana begitu. Itu salah satu contoh, itu hak dari seorang pemimpin maksud saya. Demikian juga kan Tuhan punya hak. Nah, karena itu di sini saya kembalikan lagi dari pembicaraan tadi. Emang ada dua hal. Satu disebut dengan sadu, yang kedua disebut asadu. Sadu artinya orang-orang suci yang penuhnya menyerahkan diri pada Tuhan, yang kusuk 24 jam memikirkan beliau. Sedangkan asadu, orang-orang jahat yang 24 jam juga kusuk memikirkan si Krishna dengan rasa benci, dengan rasa ketakutan, dengan rasa marahnya. Nah, karena itu seorang sadu ini diberi berkat oleh Tuhan untuk menjadi pelayan beliau di alam rohani, di dunia rohani, yang disebut dengan di Goloka Berindawan begitu, di tempat tinggal beliau, di tempat planet tertinggi di alam rohani. Sementara tadi yang dikatakan membenci beliau, namun tetap ingat juga 24 jam pada Tuhan Sri Krishna, akhirnya juga Tuhan membalasnya, berikan dia pembebasan, moksa. Cuman tidak tempatnya sama seperti para sadhu tadi, di tempat moksa tempatnya. Karena ada berapa jenis moksa dijelaskan kan, disebut dengan salokya, mungkin bertempat tinggal sama di Vaikunta. Sarupya, menyerupai beliau di dunia rohani, di Vaikunta Loka begitu. Jadi Vaikunta itu luas sekali tempatnya, itu berbagai tempat lah begitu. Jadi demikian jelaskan dalam Pitha Suciveda. Namun jangan meniru cara asadu, cara yang kedua. Jangan meniru cara yaitu kita membenci beliau, karena kita tidak bisa 24 jam terus-menerus membenci beliau, ingat pada beliau. Kalau seandainya ingat karena cinta kasih walaupun tidak penuhnya 24 jam, itu masih karunia-Nya sangat tinggi sekali di dunia rohani. Tapi kalau yang membenci beliau tidak 24 jam bisa sepenuhnya, tidak dapat karunia seperti tadi. Akhirnya yang diraih hanyalah kemerosotan, dan bukan Tuhan Sri Krishna yang mengatasi. Orang yang berpikir 24 jam bisa mikirkan Tuhan, itu tidak ada bisa menyamai. Karena Tuhan langsung berikan berkat, baik itu yang mencintai beliau atau yang benci beliau. Tapi kita sekarang mencintai beliau tidak bisa 24 jam sepenuhnya terus. Kemudian kalau kita coba-coba sekarang membenci beliau juga tidak bisa sepenuhnya 24 jam. Nah, karena itu kalau yang tadi mencintai beliau walaupun tidak 24 jam, tetap karunia-Nya dari kepribadian beliau yang diutus untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau yang tadi asadu tadi, utusan beliau yang lain seperti utusan Yamara datang, bisa disiksa di neraka kita, atau kelahiran demi kelahiran menderita. Karena jangan coba-coba mengambil risiko seperti itu. Sama seperti contohnya begini. Sekarang saya akan menyeberangi lautan, walaupun lautan tidak terlalu besar, anggaplah menyeberang Bali Lombok, saya pakai kapal laut aja, udah aman, selamat. Kemudian ada orang mau juga, saya tidak usah ke kapal laut, saya pakai ini aja, apa namanya itu, berenang saja saya sendiri, saya mampu kok berenang. Atau pakai ini papan ini aja, saya mau pakai berenang dengan papan aja. Bisa juga nyampe di sana, tapi berisikonya. Jangan berisiko seperti itu. Dan lebih bagus seperti kata tadi 9:11 tadi, kalau Tuhan katakan orang bodoh menghina diriku, karena aku turun seperti manusia, dan seperti manusia bukan manusia, melakukan kegiatan hidup seperti manusia ini begitu. Dan dengan demikian mereka tidak tahu bahwa aku Tuhan. Nah, karena itu kita, kalau tingkat kita masih bodoh, tentu kita tidak berhak untuk pulang ke dunia rohani kan. Artinya bodoh secara rohani maksudnya begitu. Jadi kita tidak mengerti Tuhan. Orang yang bisa pulang ke dunia rohani bisa mengerti Tuhan kan, bisa menyerahkan kepada Tuhan, memahami Tuhan. Kalau dia belum seperti itu, bagaimana bisa pulang ke dunia rohani? Sama seperti kita mau nyewa hotel berbintang 5 harus punya uang. Bagaimana orang yang tidak punya uang bisa tinggal di hotel berbintang? Kalau pertanyaan, ya kalau dikasih bayarin sama orang kan sama punya uang juga orang yang bayarin. Kan tidak ada yang kalau dikasih gratis sama bosnya itu sama saja tuh, bosnya dia yang tanggung jawab. Iya kan?
Kan ada nyelonong tok gitu kita datang ke dalam. Kalau udah nyelonong tok bawa uang yang cukup pasti dikasih tinggal di hotel berbintang 5. Begitu. Ya, ini semakin menarik Guru Pandita. Tadi Guru sempat menyinggung tentang orang yang iri kepada Tuhan, jadi orang yang membenci Tuhan seperti itu. Nah, dan Tuhan kadang-kadang datang sebagai maut yang menelan segala sesuatu. Apakah ini suatu apakah ini suatu indikasi bahwa beliau tidak menyukai orang-orang yang membenci beliau, atau beliau tidak menyukai orang-orang yang iri seperti itu? Tuhan tidak ada istilah seperti itu. Bagi beliau semua anak-anaknya. Kalau toh pun beliau datang dalam bentuk maut atau memberikan hukuman, itu hanyalah untuk pelajaran bagi mereka. Tuhan tetap mencintai. Karena itu dikatakan samoham sawarbotesu namedesu setina pria. Ye bajanti tumam baktia mayi tetesu capiham. Kan itu ayatnya yang buat kita. Aku sama pada setiap makhluk hidup. Semua makhluk hidup di dalam beliau sama, tidak ada nomor 1 dan nomor 2. Namun di sini dikatakan ye bajanti tumam baktia. Tapi barang siapa yang mencintai diriku dengan pelayanan cinta bakti kepada aku adalah teman baginya, dia pun teman bagiku. Kan begitu. Ada suatu seperti kita lah punya anak misalnya, banyak begitu. Anak kita ada satu benci sekali sama orang tuanya, tapi orang tua itu tetap tidak ada membencinya, tetap mendoakan dia biar dia selamat. Bagi anak yang baik tentu dikasih suatu hal yang khusus, kemudian yang benci ya sementara kamu kan seberapa sampai dia sadar nanti akan diterima lagi. Jadi karena itu Tuhan di sini tidak ada istilahnya itu beliau itu suatu yang seperti kita yang kejam sekali begitu, enggak. Cuman seandainya kalau seandainya kita berbuat sesuatu yang dosa yang salah, beliau punya istilah seperti pegawai-pegawai beliau lah begitu, ekspansi beliau atau tenaga beliau, petugas-petugas beliau itu seperti para dewa dan sebagainya, seperti pengawal di neraka ya marah, petugas-petugas itulah yang akan diberikan kesempatan untuk memberikan bimbingan, memberikan pelajaran. Karena itu tidak ada istilahnya mati kekal begitu. Ya ada hidup kekal ya ada, kalau mati kekal di dalam Weda itu tidak dijelaskan begitu. Hanya diberikan suatu pelajaran-pelajaran, entah berapa tahun misalnya di neraka, berapa ribu tahun di neraka, itu tetap pelajaran yang saatnya tiba nanti Tuhan tetap inginkan dia pulang dunia rohani gitu. Jadi Tuhan selalu samuham sama aku sama, beliau tidak membeda-bedakan siapapun, memberi berkat juga di bumi ini, mau yang percaya pada beliau, tidak percaya pada beliau, tetap aja diberikan berkat. Cuma nanti terserah ketika dia meninggalkan dunia, nah di sana akan kita berurusan dengan tadi sesuai dengan penyerahan diri itu. Ya, sejauh mana dia menyerahkan diri padaku, sejauh itu aku berikan. Dari semua orang yang jelek itu pasti ada baiknya, ya kan? Nah seperti itulah bijaknya. Karena itu kita belajar dari hal seperti itu. Begitu baiknya Tuhan, begitu bijaknya Tuhan, kita pun harus memberi kebaikan yang tidak ada batas pada setiap makhluk hidup. Jadi, untuk menjadi orang yang baik itu, untuk mendidik orang menjadi baik itu pekerjaan yang paling berat. Tapi untuk menjadi orang percaya itu lebih mudah. Tapi untuk menjadikan orang yang baik itu pekerjaan yang berat. Ya, sangat luar biasa Guru Pandita. Ini terkait dengan mencintai Tuhan Sri Krishna yang sesuai dengan apa yang beliau katakan dalam Bhagavad Gita, yang beliau sabdakan. Sementara tadi Guru Pandita menjelaskan kita boleh menganggap Tuhan Sri Krishna itu dewa, boleh sebagai Tuhan, awatara, orang suci dan sebagainya. Sebaiknya bagaimana cara memuja beliau dengan wujud-wujud beliau yang banyak tersebut? Kita pilih wujud yang seperti apa Guru Pandita? Ya seperti tadi lah, kalau misalnya kita yang paling rugi itu sebenarnya tidak melakukan apapun, tidak memuja beliau, tidak menerima beliau. Tapi kalau kita mau sekarang level kita mau mana? Saya menganggap beliau leluhur, ya udah saya puja, oh Krishna adalah leluhur. Benar dewa, oh Krishna adalah dewa, hamba mujamu. Tolong berkati hamba, mau minta berkat, minta apalah, orang beliau Tuhan deh. Berdoa minta apa, ke rezeki apa, silakan aja itu kepada Tuhan. Oh Tuhan, Anda adalah awatara, hamba tidak bisa memikirkan ada Tuhan, tapi adalah awatara. Silakan aja dong berkati saya mujamu, menyembahmu. Dan lain sebagainya apa tadi, apalagi kita menyebut Tuhan. Nah, jadi begitu baiknya beliau beri kesempatan buat kita. Artinya beliau ingin supaya kita baik kepada beliau.
Seperti orang tua kita, mau bagaimana kita berurusan dengan orang tua, yang penting kita baik pada orang tua, perhatiin orang tua. Demikian juga sama si Krishna. Jadi beliau memberikan keleluasaan buat kita. Namun di sini ada contoh yang diberikan oleh Arjuna. Bab 11 tadi board kita yang paling terakhir sana kan jelaskan bahwa hamba ingin melihat wujud Anda yang berlengan dua, yang sangat tampan, yang sangat menyenangkan. Bahkan beliau mengatakan wujudku ini sulit dimengerti, bahkan para dewa pun merindukan wajah yang sangat tampan itu. Karena itu Arjuna inginkan memuja beliau dengan sukacita, dengan senang hati adalah Krishna ketika beliau dalam wujud asli beliau yang ada di dunia rohani itu berlengan dua. Nah, beliau muncul juga di bumi ini dengan wujud yang asli itu seperti tadi Srimad Bhagavatam mengatakan Krishnastu Bhagawan Swayam. Jadi Krishna adalah Tuhan yang sumber dari segalanya, kepribadian Tuhan yang asli itu. Jadi dengan demikian ketika sekarang Arjuna sudah diberikan karunia untuk melihat kekuasaan beliau, Tuhan sekitar yang maha segalanya, berwujud segala macam bentuk begitu, akhirnya Arjuna diberikan pilihan, bukan Tuhan juga yang menyuruh. Tuhan itu oke saja beliau, jadi tenang-tenang saja beliau, Tuhan mau apalah yang mana. Beliau lah Tuhan yang mengetahui segalanya, yang tahu segala sesuatu lampau, sekarang, masa yang akan datang, dan beliau menjadikan diri beliau sendiri, tak ada orang pun bisa mengerti beliau kan tuh. Tapi diberikan kita pengertian untuk kita mengerti dalam batasan kita itu. Nah, karena itu di sini Arjuna diberikan pilihan. Nah, ternyata Arjuna mendapat pilihannya itu memilih Sri Krishna. Hamba ingin melihat wujud Anda yang sesungguhnya, yaitu berlengan dua itu. Karena itu sangat menyenangkan bagi Arjuna di sana. Nah, karena itu hamba ingin memujamu dalam wujud seperti itu. Kalau kita jangan meniru cara Arjuna, silahkan. Karena memang sebenarnya itu yang sempurna. Meniru orang sama seperti kita belajar nyupir begitu. Kita belajar dari orang yang sudah bisa nyupir dengan cara apa, nah itulah yang sempurna begitu. Tapi kalau kita dengan cara kita sendiri, apa saja begitu bisa saja, tapi masih kita mencari-cari cara. Tapi dengan cara Arjuna itu yang paling sempurna, yang paling misalnya bisa kita lakukan hubungan yang intim dengan beliau di dunia rohani. Namun dengan cara yang lain seperti tadi juga dia diberi balasan pada Tuhan. Nah, cuman sekarang zaman kali Tuhan sudah memberikan juga jalan buat kita supaya kita muja beliau dalam wujud beliau Sri Krishna yang berlengan dua tadi, dengan muji beliau dengan nama sucinya dan nama-nama suci beliau. Itu cara yang beliau berikan buat kita yang termudah untuk zaman kali ini bisa mendekati beliau dan mengucapkan maha mantra itu. Dan kemudian kalau orang tak mau terima itu juga dia puja, itu hak mereka saja. Jadi kita diberikan suatu kelegaan oleh Tuhan. Yang intinya kita itu mencintai beliau, memuja beliau, ingat pada beliau, dan mohon karunia dari beliau. Itu intinya. Nanti karunia rohani, karunia material, demikian. Ya, terima kasih Guru Pandita. Kami mohon sedikit waktu lagi karena ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi ketika kita menganggap bahwa Tuhan Sri Krishna adalah dewa ataupun leluhur yang agung, kemudian orang suci dan sebagainya, ada juga dewa-dewa yang lain seperti ada Ganesha, ada Dewa Siwa, ada Dewa Brahma dan sebagainya. Apakah bisa kita mencapai Tuhan Sri Krishna kalau misalnya kita besok saya memuja dewa ini, kemudian kita bosan lagi, kita pindah lagi, kita memuja Ista Dewata ini. Itu bagaimana Guru Pandita? Apakah akan mencapai hasil yang sama? Kalau kita memuja, menganggap Sri Krishna dewa Krishna ya, dewa itu ya. Kalau kita ingat pada beliau sejak terus menerus ingat, penuhi pikiran kita pada beliau. Yam api semaram doan, tia janti anti kaliwaram kan. Kemana ingatan kita nanti pada saat meninggal dunia? Ketika dalam rekaman kita penuh dengan beliau saja, pasti nanti pertama ketika kita ingat pada saat akan meninggalkan dunia akan mencapai beliau. Tapi kalaupun tidak penuh karena mendominasi ingatan pada beliau, kita belum sempurna. Selanjutnya kita akan dilahirkan untuk melanjutkan lagi penyerahan diri itu sampai sempurna sehingga kita mencapai tempat beliau. Nah, sekarang kalau misalnya banyak yang kita puja, itu masing-masing kan punya tempat berbeda-beda di alam rohani.
Sri Ganesh punya tempatnya tersendiri, Dewa Siwa punya tempatnya, Dewa Brahma punya tempat tersendiri di alam rohani. Walaupun beliau ada sebutkan kepribadian yang agung atau ekspansi Tuhan sendiri atau Tuhan itu sendiri kan begitu. Dalam ukuran seperti anggaplah Wisnu misalnya. Saya sekarang ingat Krishna, ingat Wisnu. Itu Wisnu dengan Krishna itu beliau sama tapi tempatnya berbeda-beda. Narayana berbeda, ini lagi berbeda di alam rohani. Nah sekarang kalau kita ingat banyak begitu tadi, sekarang tergantung pada akhir kita akan meninggalkan badan itu ingat yang mana. Kalau kita ingatnya si Krishnanya, ya pasti akan nyampe pada beliau. Kalau ingatnya pada Siwa, ya pada Siwa. Namun seandainya kita tidak ingat siapa, tetapi mana yang lebih banyak mendominasi sekarang dalam rekaman di dalam pikiran kita itu, di badan halus itu mana yang mendominasi kan gitu. Akhirnya nanti itu yang melanjutkan sekarang lagi. Akhirnya dengan ikatan seperti itu kita harus lahir lagi di bumi ini dengan melalui proses karma. Tapi kalau kita terikat dengan kepribadian tadi itu kepribadian rohani yang tidak sama dengan benda materi tadi, akhirnya menuju ke rohani. Nah maksudnya alam rohani itu yang mana nanti di sana? Ya kalau namanya alam rohani, ya alam rohani. Cuman kan sekarang itu tergantung kita saja. Misalnya tadi, sekarang saya menyembah ini, sembah ini, itu sah-sah saja. Yang terpenting sekarang pada saat terakhir ingatan kemana tadi, begitu. Karena itu terserah kita saja. Tapi kalau kita ingin mendapat hubungan rohani dengan hubungan rasa kasih sayang seperti kehidupan berumah tangga, kehidupan di rumah antara ayah, anak dan ini semua di Goloka Brahmawan di dunia rohani. Kalau di Waikunta di Narayana begitu beliau seperti raja di raja, sangat dilayani dihormati. Dewa Siwa di Kailas beda lagi gitu. Dewa Brahma ada tempat dunia rohani setelah meninggalkan dunia ini, setelah alam semesta ini berakhir, Dewa Brahma dianggap tutup usia, naik ke dunia rohani. Di Waikunta juga tempatnya. Ya kan itu demikianlah adanya tadi. Jadi Hindu memberikan keleluasan, kesempatan tadi yang besar tadi. Ya cuman saya himbau yang manapun yang kita terima tadi, kita lakukan tadi itu, jangan kita terlalu menyombongkan diri atau fanatik yang tidak benar, akhirnya sampai membuat orang lain tidak enak atau bagaimana begitu. Jadi kita tetap dengan itu urusan kita pribadi dengan Tuhan begitu nanti. Misalnya kita sekarang hanya Krishna lah yang saya ingat, saya sembah Tuhan si Krishna, ya silahkan aja, atau siapa lagi yang lain misalnya. Tapi janganlah sampai membenturkan, kamu salah jalan itu, ini salah, jangan begitu. Jadi dengan demikian kalau cara seperti itu justru kita akan terhambat nanti perjalanan rohani kita, sibuk kita mikirin urusan kita yang terbaik begitu nanti. Jadi bukan intinya apa yang Tuhan mau sekarang. Nah intinya Tuhan mau sekarang perbaiki diri kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang berbudi. Kemudian kita serahkan diri kepada Tuhan, akhirnya kita mencapai alam rohani kan begitu. Kalau suka sama yang mana tadi itu ya silahkan saja. Jadi Hindu memberikan peluang yang besar. Beliaulah Tuhan yang satu. Karena kehebatan kemahakuasaan beliau menjadikan diri beliau dalam berbagai ekspansi beliau. Demikian. Ya, terima kasih banyak Guru Pandita. Diskusi kita kali ini sangat luar biasa dan jawaban-jawaban Guru Pandita sangat mencerahkan umat. Dan Sobat Hindu Times, dimanapun Anda semua berada, demikian podcast episode 13 kita kali ini tentang Tuhan Sri Krishna. Dan saya yakin ada banyak lagi pertanyaan di dalam hati kita masing-masing, termasuk juga dalam hati saya sendiri. Cuman karena kita dibatasi oleh waktu, sayang sekali kita harus akhiri episode podcast episode 13 kali ini. Dan kita bertemu lagi dalam episode yang lain, dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menggugah kita dan memberikan kita semangat sebagai umat Hindu. Saya beserta kerabat kerja Hindu Times Channel undur diri. Dalam episode ini kita berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.